Pada suatu sore, ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada dua orang tamu yang datang ke rumahnya. Yang pertama adalah seorang wanita tua penjual kahwa, sedangkan yang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata, kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah kalian. Ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari sambil membawa cangkul, tapak, dan martil, serta batu. Murid-murid Abu Nawas pun merasa heran, namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas, dan mereka merasa yakin gurunya selalu membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam harinya, mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Bu Abu Nawas. Berkatalah Abu Nawas, "Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak Tuan Kadi yang baru jadi." "Hah? Merusak rumah Tuan Kadi?" Gumam semua muridnya keheranan. "Apa? Kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini," kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. "Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan, terus pecahkan saja rumah Tuan Kadi yang baru. Siapa yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah mereka dengan batu." Habis berkata demikian, murid-murid Abu Nawas pun bergerak ke arah Tuan Kadi. Seperti sedang berdemo, mereka berteriak-teriak menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih, tanpa basa-basi mereka langsung merusak rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka. Namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak, mereka orang-orang kampung tak berani mencegah. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" Murid-murid itu menjawab, "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Habis menjawab begitu, mereka bukannya berhenti malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah karena tidak ada seorang pun yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya pada Baginda." Benar saja, esok harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian semalam sehingga Abu Nawas dipanggil untuk menghadap Baginda. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Kadi itu?" Abu Nawas menjawab, "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasanya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya, sebab rumah itu tak lagi cocok baginya. Ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya karena mimpi itu, maka hamba merusak rumah Tuan Kadi." Baginda berkata, "Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini, tuanku." Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat. Dia diam 1000 bahasa. "Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda. Tapi Tuan Kadi tiada menjawab. Wajah nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan kenapa bisa peristiwa ini terjadi," perintah Baginda. "Baiklah," jawab Abu Nawas tenang. "Baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir yang datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam, ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kadi dengan mahar sekian banyak. Ia hanya bermimpi, Baginda. Tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi pemuda Mesir itu dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah terlihat arogansi Tuan Kadi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis, gelandangan, dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa.
Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%. Maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana. Jadi, mudah bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu di hadapan Baginda. Berkata Baginda Raja, "Hai anak Mesir, ceritakanlah apa yang engkau alami sejak datang ke negeri ini." Ternyata, cerita pemuda Mesir itu sama persis dengan cerita Abu Nawas. Bahkan, pemuda itu juga membawa saksi, yaitu Pak Tua pemilik tempat kos dia menginap. Kurang ajar. Ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang bejat moralnya. Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu pun dipecat dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Berkatalah Abu Nawas, "Janganlah engkau memberiku barang sesuatu apapun, aku tidak akan menerimanya sedikitpun." Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas kepada penduduk Mesir, sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal.